Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi selamat siang teman-temanku, sampai selamat pagi menuju siang. Perkenalkan kami dari kelompok 1 BC, walaupun kita berdua dari kelas B. Jadi kita sini akan mempresentasikan hasil dari laporan atau proyek dari teknologi desain manajemen dan komputer jaringan. Nah, untuk judul yang kita bawakan yaitu perancangan infrastruktur jaringan pusat berbasis multivilla dan Q3 pada SMAX 2 Cisayo. Nah, untuk di ini yang pertama kita bahas tentang latar belakang masalah. Yang pertama manajemen teknologi. Nah, di SMAX 2 Cisayo manajemen arsitektur jaringannya sangat tidak terpusat. Jadi terbagi-bagi, ada yang di Letcom, terus ada yang juga di ruang guru. Nah, jadi tidak terpusat gitu, masih kepisah-pisah. Yang kedua itu tanpa segmentasi logis sih. Jadi di SMA Negeri 1 Cisayo itu belum ada segmentasian peruangannya. Jadi si internetnya tuh asal tempel aja, jadi asal baju asal aja. Jadi nanti kita akan jelaskan di slide selanjutnya. Benar itu. Nah, yang ketiga itu akses bebas atau tanpa autentikasi. Jadi akses bebas ini misal si pengguna, misal siswa atau guru, misal dia berada di dalam suatu area yang termasuk dalam WiFi, mereka akan langsung login tanpa adanya autentikasi khusus. Misal dia masuk ke dalam suatu ruangan, terus buka WiFi, nah langsung login aja gitu. Jadi langsung bisa ada tadinya. Yang terakhir itu infrastruktur kaku. Infrastruktur kaku di sini yang adalah jadi si line komputer yang ada di SMS itu sangat kaku. Jadi bersifat kalau misalnya ada kelas, mereka akan menggunakan live home itu untuk kelas belajar mengajar seperti biasa. Namun misalnya Telkom itu ingin pakai, maka akan jadi laptop. Jadi sangat kaku dan sangat tidak fleksibel. Nah, lanjut. Nah, yang selanjutnya itu tujuan dan ruang lingkup. Yang pertama, perancangan arsitektur sentralistik berbasis teknologi. Tadi sudah kita jelaskan di latar belakang, arsitektur jaringan di SMA 1 itu tidak terpusat atau desentralistik. Nah, juga kita itu merancang arsitektur yang terpusat atau tersentralistik berbasis mikrotik. Yang selanjutnya itu menerapkan multivilla untuk visualisasi ruang. Itu menerapkan yang selanjutnya itu menerapkan Q3 dan PCQ untuk tadi akses. Nah, kita menggunakan Q3 dan PCQ untuk tadi akses. Jadi tidak ada user yang akan memonopoli kecepatan internet. Jadi semuanya sama rata, tidak ada yang satu yang lebih tinggi atau satu yang lebih rendah. Yang lain menerapkan hotspot untuk autentikasi. Jadi jadi jika pengguna atau user ingin menggunakan hotspot, maka si user itu harus melakukan aktivitas autentikasi atau login. Nah, untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan. Nah, dari tujuan dan ruang lingkup yang kita akan rincikan ada di sini. Kita mulai dari desain topologi existing atau topologi yang ada ke SMA Negeri 1 Cisayo pada saat itu. Kita bisa lihat, tadi juga sudah disebutkan ya bahwa si jaringannya itu enggak terpusat dan masih kaku. Dan kita bisa lihat di sini pada desain topologi itu benar bahwa tidak terpusat. Jadi di SMA Negeri 1 Cisayo itu ada 2 ISP. Yang pertama VNet dan Telkom. Untuk VNet itu menghandle hanya untuk ruang laptop, dan untuk yang Telkom itu menghandle 4 ruangan. Namun itu masih didistribusikan secara peer-to-peer gitu, jadi enggak yang terpusat. Oleh hal itu, nah kami mendesain topologi usulan dengan mikrotik router yang terpusat. Jadi semua aliran data itu ada di satu pintu, yaitu router mikrotik, lalu disebarkan melalui switch manage, lalu disebarkan lagi ke tiap-tiap ruangan, yang tentunya tiap ruangan itu memiliki switch unmanaged dulu, lalu masuk ke access point, lalu masuk ke end user, agar semuanya terpusat ada dalam satu jaringan lah ini. Jadi enggak yang hancur berantakan, jadi semuanya terstruktur dengan rapi. Nah, segmentasi logis multivilla. Rancangan kami juga mengsegmentasikan multivillanya. Nah, di sini terlihat kami memisahkan 8 zona independen, di antaranya ruang capsek, teku, guru, siswa, lab, platform, intinya khususnya fasilitas umum, satpam, dan ruang server. Mengapa itu tuh? Untuk kepentingan keamanan juga. Karena dengan adanya pemisahan 8 zona independen ini, jadi contoh ada satu segmen, contoh kita ambil ruang siswa. Jika ruang siswa terkena gangguan atau worst case-nya itu terkena virus, segmen lain atau ruangan lain itu tidak akan terkena gangguan atau virus. Jadi yang terkena gangguan itu hanya
ruang siswa saja. Tuh. Karena sudah dipisahkan juga si broadcast domainnya sekaligus dengan lainnya juga. Dan untuk efisiensi kami juga men-setting multi SSID pada ruang kelas. Jadi pada ruang kelas itu ada dua SSID, yaitu SSID siswa dan guru yang bermuara pada tempat yang berbeda, jadi pada pilihan yang berbeda. Untuk SSID guru pada pilihan guru, SSID siswa pada pilihan siswa. Jadi tidak ada intinya tidak ada maling internet ya. Nah, selanjutnya itu ada tabel hasil segmentasi multivilan. Yang kita juga tadi kan sudah disebutkan oleh Nandika, kan saya. Ini ada total ada 8 area atau 8 segmentasi yang sudah disiapkan. Yang pertama itu ada capsek, TU, guru, siswa, lab, fasum, server, dan server. Untuk areanya sesuai dengan namanya, capsek itu di ruang capsek, TU di ruang TU, guru di ruang guru dan ruang kelas menggunakan SSID guru, lalu siswa yaitu di ruang kelas dan siswa menggunakan SSID siswa, lalu ada lab atau lab yaitu di laboratorium komputer, lalu fasum atau fasum yang umum misalnya perpustakaan, kantin, dan koperasi. Yang kedua ada satpam yaitu di pos satpam atau pos keamanan, dan yang lain ada di yang terakhir itu server di ruangan saya. Kita lanjut ke perencanaan selanjutnya, yaitu manajemen bandwidth. Nah, kita tuh merencanakan tujuan perencanaan itu supaya si sistem tuh mampu beradaptasi terhadap fluktuasi atau naik turunnya koneksi internet dari ISP ya. Kita juga tidak menjadilah pasti dari ISP itu pasti akan naik turun si koneksi internet. Dengan cara apa? Cintri yaitu mencegah monopoli dengan limit dan max limit, dan PCT yaitu agar pembagian internetnya tuh kalah adil ya. Nah ini ada kita ke pembagian. Nah ini adalah tabel manajemen bandwidth adaptive Q3 plus PCView. Nah tadi kan sudah ada ya area-areanya yang ada capsek dan sebagainya. Kita juga sudah memberikan limit AT atau batas bawah dari kecepatan yang paling lambat. Untuk capsek itu 2 Mbps. Nah kenapa sih kita menyiapkan limit AT? Jadi kalau misalnya si kecepatan jaringan koneksi internet itu sedang menurun, maka untuk batas bawahnya itu 2 Mbps. Jadi capsek juga misal jaringan itu sedang sangat buruk, maka seminimal-minimalnya kecepatan koneksi yang didapatkan itu 2 Mbps. Oh iya, untuk 2 Mbps ini bukan untuk perorangan, tapi untuk semua yang ada di ruangan capsek itu. Lalu untuk maksimalnya itu 4 Mbps, sama seperti ini kan? Oke, bawah ya. Lalu seperti ini, maksimal itu adalah kecepatan yang paling tinggi. Misalkan kecepatan internet pusat puncak bukan. Jadi kalau misalnya sedang bagus koneksi internetnya, maka si area ruang capsek bisa mendapatkan maksimal 40 Mbps, dan tentunya dibagi-bagi sebanyak orang yang ada di ruang capsek. Begitu juga selanjutnya ya sama TU, guru, dan sebagainya. Oke, ini adalah untuk keamanan juga, kami tuh merencanakan sistem autentikasi suatu lagi sebutkan daripada tujuan dan perencanaan itu bahwa di sini itu agar aman. Jadi merencanakan untuk membuat sistem autentikasi yang kuat dengan jika guru dan staff itu sudah diletakkan dari pelatih. Jadi saat ingin login atau mengakses internet di sekolah, maka guru atau staff itu tinggal masuk ke aktif portal dan memasukkan username dan password. Dan kami juga setting agar tidak boncos gitu internetnya. Untuk satu SSID dan satu user gitu, untuk satu perangkat jadi tidak bisa di-share, jadi tidak bisa share. Nah untuk siswa dan pengguna fasilitas umum itu menggunakan voucher yang bisa di limit ya. Itu tuh yang berdurasi 12 jam. Apa? Agar jika untuk kebutuhan internet di kegiatan belajar mengajar saja. Nah selain autentikasi, kami juga membuat fitur scheduler. Jadi hanya untuk mematikan akses internet di luar jam kerja. Jadi kami itu setting internet itu aktif pada jam 6 pagi sampai jam 6 sore. Tapi untuk ruang server dan ruang satpam itu 24 jam, karena memang butuh internet selama 24 jam terus. Nah ini validasi isolasi antar VLAN-nya. Ini yang kami gunakan. Jadi contoh di ruang capsek itu bisa mengakses TU, karena ini tuh ruang manajerial, jadi harus terhubung lah. Dan capsek juga harus bisa mengakses server dan internet, tapi capsek tidak bisa mengakses internet atau jaringan maupun aliran data di pilihan guru, siswa, oleh pasut dan satpam. Begitupun yang lainnya. Karena kenapa kami itu setting sesuai dengan kepentingan dan kebutuhannya. Kalau semua bisa diakses, maka keamanannya perlu dipertanyakan. Kalau semua bisa diakses, maka itu akan menjadi sebuah keamanan yang cukup besar.
Nah ini simulasi dan pengujian yang kami lakukan, dan ini itu kami bawa itu dari ruang capsek, akses ke ruang TPU dan itu TTL bisa ya, bisa diakses. Nah ini kita ping ke ruang siswa dan destination teachable, jadi tidak bisa diakses. Nah ini untuk DHCP ya, kami juga setting untuk DHCP, jadi tidak statis si IP yang didaftar atau IP yang didapat oleh perangkat. Nah ini kami setting DHCP dan berhasil mendapatkan IP yang sesuai dengan pengalamatan yang kami alamatkan, yang kami susun. Nah, kita sudah sampai di penghujung presentasi. Saya akan menarik kesimpulan dari apa yang sudah kita bahas tadi. Pertama, infrastruktur yang sebelumnya kaku dan manual berhasil diubah menjadi sistem sentralistik yang berbasis multifilar. Dan tadi kan juga sudah disebutkan, awalnya SMA Indonesia saya itu sangat kaku gitu, platformnya kadang bisa diganti jadi kelas atau bahkan jadi ini. Nah, kita sudah mau merancang blueprint gimana kalau misalnya jadi tanah infrastruktur jaringan itu fleksibel juga terusan. Yang kedua itu manajemen bandwidth dinamis yang menjaga stabilitas tadi. Dan yang terakhir desain uji telah valid secara fungsional melalui simulasi konseptual layer 3 dan akses kontrol. Terima kasih, sekian presentasi dari kami. Mungkin sekarang bagian dari Sesi tanya jawabnya. Boleh yang mau tanya usahakan angkat tangan? Boleh nggak pilih nyerang dari dulu? Ini masuk karena dari kelompok RBT. Berangkat saya mau RBT dari kelompok 8BC di rekannya. Itu kan tadi lu menggunakan mesin Q3 ya sama di sini ya. Ya betul. Nah itu jika dari bandwidth total itu mengalami penurunan sakit tadi atau drop itu bagaimana? Betul. Nah kami kita izin langsung menjawab ya, interaktif gitu. Nah pada extreme limit itu adalah jadi ini, jadi max limit yang di setting itu adalah batas atas yang didapatkan oleh ruang tersebut jika pengguna kosong. Jadi nggak kosong maksudnya janganlah sedikit lah. Contoh yang di siswa hanya satu orang, maka dari contoh bukan gitu ya. Jadi contoh pengguna internetnya itu let's say sedikit lah ya. Nah ini tuh bisa diakses atau bisa didapat dengan secara maksimal. Nah untuk limit itu adalah worst case. Mengapa kami alasankan hanya sedikit? Itu tuh hanya untuk menjaga stabilitas dari si mikrotik, agar si mikrotik tidak hang aja. Jadi dia tetap berjalan meskipun tetap ya. Kalau contoh ini siswa kami set 10 Mbps untuk jika siswa penuh gitu 10 Mbps. Namun kan siswa hanya 1.500. Maka hanya mungkin akan mendapatkan 7 KB ke siswa, mungkin tidak bisa memproduksi apa-apa. Namun itu tuh hanya untuk menjaga agar mikrotik tetap berjalan dan tidak hang gitu, tetap hanya itu saja. Tapi apakah mungkin bisa limitnya? Mungkin, tapi kemungkinannya kecil ya. Cukup. Terima kasih. Tanya lagi? Tadi kan di arsitektur yang direkomendasikan itu menggunakan satu perangkat mikrotik gitu, yang memang di sana itu menangani 8 kegiatan Q3 dia juga hotspot dan schedule-nya juga. Nah itu tuh penggunaan satu mikrotik itu untuk jaringan sekolah ya, dan skalanya cukup gede gitu. Apa itu sudah cukup gitu? Oke. Maksud interaktif ini sebetulnya kondisi baik tidak, tapi pada desain topologi ini kami hanya menggambar si topologi ideal. Kalau nanti kami presentasi ke sekolah, kami akan merekomendasikan untuk menggunakan developer. Apa itu developer? Jadi ada mikrotik backup. Jika mikrotik yang satu bis mati lah ya atau rusak, bisa backup dengan mikrotik yang ada gitu developernya. Nah apakah cukup untuk mencakup semua ini satu mikrotik? Sebetulnya cukup, tapi lebih baik ada backup gitu lagi. Terima kasih kepada terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah bertanya kepada kami. Sangat bermanfaat juga untuk kami bisa mendapatkan feedback dari teman-teman semuanya. Namun ini sudah berada di penghujung presentasi. Kami mengucapkan terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah datang dan menyimak. Kami mengucapkan terima kasih sampai hadirnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.